Berikut teksnya setelah saya mengganti kepala, aku menjadi kepalamu. Yakin, bab 1, mengetahui masa depan. Aku harus ke kantor catatan sipil mengurus perceraian. Bukannya aku pernah cerai 1 kali. Bukan, itu di masa depan. Aku masih belum cerai, sekarang lagi menghadapi hal yang terjadi di masa depan. Aku bisa lihat masa depan. Kota Samudera, di dalam taksi. Seorang pria dan wanita duduk di jok belakang. Pria itu menundukkan kepala, tidak bersuara. Paras wanita itu cantik, tapi ada sedikit memar di wajahnya, rambutnya juga sedikit berantakan. Dia melihat keluar jendela dengan tatapan kosong. Teringat saat kuliah dulu, pria ini terus mengejarnya dan membuat berbagai macam janji padanya. Akhirnya, semua ingatan itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi senyum putus asa dan ironis. Baru kemarin, Michael Lincoln bertengkar hebat dengan keluarganya, bahkan berkelahi dengan adiknya. Sebenarnya Charlotte Cahyadi sudah terbiasa dengan hal ini. Tapi, pertengkaran kemarin benar-benar memupuskan harapan terakhirnya. Karena saat Michael berkelahi dengan adiknya, yaitu Stephen Cahyadi, dia didorong oleh Stephen secara tidak sengaja. Bagian belakang kepalanya terbentur, langsung pingsan dan baru sadar kembali 2 jam kemudian. Charlotte benar-benar takut. Takut akan ada yang mati kalau terus begini. Karena itu, dia memilih untuk bercerai. Sekarang mereka sedang dalam perjalanan ke kantor catatan sipil. Pemandangan di sekitar tidak berubah seperti saat mereka mengambil akta nikah beberapa tahun yang lalu. Jalan yang dilalui juga jalan yang sudah familiar. Hanya saja, yang mau diambil sekarang adalah akta cerai. Sungguh ironis, Michael mendongak, melihat ke arah wanita yang tampak sedih di sampingnya. Wajah dan tubuhnya penuh dengan memar dan luka, membuat hati Michael sangat sakit. Plak, tiba-tiba Michael menampar diri sendiri dengan sangat kuat. Bajingan, dirinya memang seorang bajingan, bangsat. Seorang istri yang begitu cantik, berbudi, luhur, dan sangat tulus, malah harus mengalami banyak kekerasan selama beberapa tahun ini. Benar-benar pantas mati. Paman sopir terkejut oleh tindakan Michael. Charlotte juga tersadar kembali. Namun, dia hanya melirik Michael sekilas, lalu melihat keluar jendela lagi. Sudah berapa kali, permohonan maaf yang konyol ini sudah jadi hal yang sangat lumrah. Anak muda, paman sopir tidak tahan lagi, lalu berkata, sebenarnya, masalah dalam rumah tangga itu masalah sepele. Kita menikah untuk menikmati kebahagiaan bersama. Apapun yang terjadi, kita sebagai pria tidak boleh memukul wanita. Paman sopir adalah orang yang sudah berumur. Dari saat Michael dan Charlotte naik mobil dan mengatakan tempat tujuan, dia sudah bisa menebaknya. Tidak disangka, ucapannya sungguh membuat Michael tertekan. Benar, dulu saat Charlotte menolak para penggemarnya dan setuju untuk menikah dengannya, Michael tidak akan pernah melupakan tatapan mata Charlotte saat itu. Itu adalah harapannya terhadap masa depan, juga harapan terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia bisa berubah jadi seperti sekarang ini? Walau tidak kaya raya, cuma bisa menjalani kehidupan biasa, tapi dia tidak pernah mengeluh, dan sikapku malah begini. Saat memikirkan hal ini, hati Michael sangat sakit, terus menampar diri sendiri. Cukup. Akhirnya Charlotte bicara, aku sudah muak melihat aktingmu ini, dan aku sudah memberi kesempatan berkali-kali, tapi, akhirnya, yang aku dapatkan adalah perlakuanmu yang makin keterlaluan. Sulit dibayangkan betapa marah dan kecewanya Charlotte saat mengucapkan kata-kata itu. Bagus kalau bisa berubah. Paman sopir melirik Charlotte secara diam-diam. Karena ia tidak tahu apa yang Charlotte alami sebelumnya, makanya ia hanya bisa membantunya sampai di sini. Sayangnya, sepertinya Charlotte tidak mendengarnya. 10 menit kemudian, taksi berhenti. Gedung tinggi kantor catatan sipil sudah terlihat. Michael hendak membayar ongkos taksi, tapi dia baru sadar bahwa dia tidak punya uang tunai. Di dalam OVO-nya juga hanya ada rupiah ke-3.000. Semua barang miliknya sudah habis karena dijadikan modal judi. Pak, ini ongkosnya. Charlotte memberikan rupiah 20.000 ke Pak Sopir, dan langsung turun dari mobil. Saat Michael hendak turun, Paman Sopir berkata, anak muda, mau cari di mana wanita sebaik itu? Kamu harus menghargainya, jangan seperti aku yang salah jalan, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Michael ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Pak, belok kiri di persimpangan berikutnya. Hah, bukannya kamu mau turun? Paman Sopir sedikit bingung. Aku memang mau turun, tapi Bapak harus belok kiri, pokoknya nanti jangan lurus, oke? Melihat ekspresi bingung Paman Sopir, Michael berkata lagi, kalau Bapak tidak percaya, tidak masalah, tapi setelah ditabrak, Bapak harus cepat keluar dari mobil, atau Bapak akan dilalap api. Selesai bicara, Michael turun dari mobil. Dasar bocah.
Aku berbaik hati mengingatkannya, dia malah mengutukku. Air susu dibalas air tuba, sial. Paman sopir mengira bahwa ucapannya tadi membuat Michael tidak senang. Ia pun tidak peduli dengan ucapan Michael, langsung melaju lurus ke depan. Tak jauh dari persimpangan berikutnya, sekitar 100 meter, kebetulan bertemu dengan lampu hijau. Namun, tepat di saat taksi melewati persimpangan, tiba-tiba sebuah mobil sampah datang dari jalur kanan. Cit! Terdengar suara rem mobil. Setelah itu, terdengar suara hantaman yang sangat keras. Taksi ditabrak sampai terhempas sejauh belasan meter, hampir terbalik. Untung Pak sopir mengenakan sabuk pengaman dan yang tertabrak adalah bagian penumpang, maka ia tidak terluka parah. Saat linglung dan pusing, tiba-tiba sopir teringat ucapan yang dikatakan oleh Michael saat turun tadi. Dia pun langsung membuka sabuk pengaman, segera turun dari mobil. Cepat setelah dia turun dari mobil, tangki bahan bakar mobil tiba-tiba terbakar. Sopir terkejut tidak percaya. Api tiba-tiba membara, membakar seluruh mobil. Ini, sopir menelan ludah, tanpa sadar melihat ke arah pintu gerbang kantor catatan sipil. Anak muda yang menyelamatkan nyawanya sudah tidak ada. Dewa, kata ini muncul di benak sopir. Kantor catatan sipil, ruang tunggu, kepalamu, yakin tidak apa-apa? Tanya Charlotte. Ya, tidak apa-apa, kata Michael. Bukan hanya tidak apa-apa, justru karena kejadian inilah membuat Michael tersadar, bahkan memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Charlotte merasa lega. Baguslah kalau tidak apa-apa, aku bisa tenang. Tidak menunggu Michael bicara, Charlotte terus berkata, aku sudah hitung, total utang 1,64 miliar rupiah, kita masing-masing tanggung setengahnya. Walaupun semua itu adalah utangmu, tapi bagaimanapun, kita ini suami istri, itu juga utang kita bersama. Adikku bertindak keterlaluan, aku mewakilinya untuk minta maaf. Charlotte berhenti sebentar, lalu menarik napas dalam-dalam dan menatap Michael. Celine baru 4 tahun, biarkan dia ikut. Aku, anggap saja aku memohon padamu, oke? Bab 2, bercerai. Michael terkejut. Celine Cahyadi adalah putri kandungnya dan Charlotte. Agar Celine tetap berada di sisinya, Charlotte yang dulunya sombong dan tidak mau mengalah, malah begitu merendahkan diri. Dosa apa yang sudah diperbuat? Apa kita benar-benar harus berpisah? Charlotte menahan diri, tapi akhirnya matanya merah, air mata mengalir tak terkendali. Michael, kamu pernah bilang, kamu akan memperlakukanku dengan baik, mencintaiku selamanya, membuatku menjalani kehidupan yang paling indah, membuatku menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku nggak menuntut banyak, cuma mau menjalani hidup dengan tenang, tenteram, dan bahagia bersamamu. Bagi orang lain, itu hal yang sangat mudah, tapi kenapa sulit sekali bagiku? Aku nggak takut hidup susah, juga nggak takut omongan para kerabat dan teman. Aku cuma ingin kamu bersikap lebih baik padaku dan Celine. Hati Michael hampir hancur saat melihat Charlotte menangis. Dia ingin memeluk wanita yang sudah dipukul dan dimarahi olehnya berkali-kali. Tapi saat dia mengulurkan tangan, Charlotte malah mundur beberapa langkah, seperti takut Michael akan memukulnya. Maaf, maaf. Michael mengepalkan tangannya erat-erat. Selain kata ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sudahlah, di antara kita, yang paling gak bernilai adalah kata maaf. Charlotte menyeka air matanya. Tepat di saat ini, nomor antriannya sudah dipanggil. Ayo, Charlotte berjalan ke arah bagian pendaftaran, ekspresinya sangat rumit. Charlotte tampak ragu. Wanita yang malang ini, masih mencintainya sampai sekarang. Charlotte. Michael bergegas mendekat, menarik lengan Charlotte. Beri aku satu kesempatan, beri aku satu kesempatan terakhir. Kalau aku, Michael Cahyadi, melakukan kesalahan lagi, aku akan mati disambar petir. Charlotte gemetar seketika. Segala hal yang terjadi di masa lalu muncul lagi di benaknya, membuat keraguan terakhirnya sirna. Kamu nggak akan bisa berubah selamanya, aku nggak akan percaya lagi padamu. Charlotte tersenyum sedih. Dimulai dari Michael pertama kali memukulnya sampai sekarang, Charlotte benar-benar sudah memberinya kesempatan berkali-kali. Bagaimana hasilnya? Sifat manusia sangat sulit diubah. Charlotte, aku bersumpah, mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dan Celine dengan baik. Aku juga akan berusaha mencari uang. Tidak menunggu Michael selesai bicara, Charlotte sudah berjalan ke bagian pendaftaran. Dia menoleh ke belakang dan melihat Michael yang berdiri diam. Apa aku harus mati? Kamu baru puas. Saat mendengar ucapan ini, jangankan Michael, bahkan staf di bagian pendaftaran juga ikut mengerutkan kening dan menatap Michael dengan dingin. Mereka sudah lama bekerja di sini, sudah banyak mendengar berbagai macam alasan perceraian, memaksa wanita sampai seperti ini termasuk keterlaluan. Michael berjalan ke bagian pendaftaran, mengeluarkan berbagai dokumen dan kartu identitas. Tentu saja, dia tidak boleh memaksa Charlotte menuju ke jalan buntu. Wanita ini sudah mengalami terlalu banyak penderitaan dan ketidakadilan. Kalau terus memaksa, Charlotte sungguh bisa melakukannya. Tidak ada gunanya lagi mengatakan apapun sekarang. Charlotte bersikeras mau bercerai, sepertinya ini adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Karena sudah nggak bisa kembali lagi ke satu. Kalau gitu, mulailah hidup baru. Michael mengepalkan tangannya, berkata dalam hati,
Charlotte, aku pasti akan berubah. Aku akan menebus segala penderitaan yang kamu alami selama bertahun-tahun ini. Saat berjalan keluar dari kantor catatan sipil, Charlotte menunduk dan melihat akta cerai di tangannya. Dia tidak merasa senang karena sudah berhasil menyingkirkan pria busuk ini, juga tidak merasa lega bisa menjalani kehidupan yang baru. Ia malah terlihat seperti kehilangan sesuatu yang paling penting, wajahnya sangat pucat. Charlotte berkata dengan tegar, mulai sekarang, semoga kamu bisa menebus semua kesalahan yang udah kamu buat. Jadilah seorang pria sejati. Mengenai ayah, Aman dan Bibi, mereka sudah tua. Kalau kamu nggak mau mereka tahu tentang perceraian ini, aku bisa merahasiakannya. Terima kasih. Michael mengangguk. Sudah bercerai, tapi Charlotte masih memikirkan dirinya. Michael benar-benar sangat membenci dirinya sendiri. Charlotte sedikit terkejut dengan sikap Michael. Berdasarkan sifatnya, seharusnya sekarang Michael sangat emosi. Charlotte bahkan sudah siap untuk dipukul. Namun, Michael hanya melihatnya dengan tenang. Tatapannya membuat Charlotte bingung dan serba salah. Kakak. Saat ini, seorang pria berlari mendekat. Dia adalah Stephen Cahyadi, yaitu adik Charlotte, adik ipar Michael. Perkelahian dengan Michael kemarin membuat sisi kiri wajah Stephen sedikit merah dan bengkak. Sekarang masih belum pulih. Sudah cerai. Stephen langsung mengambil akta cerai dari tangan Charlotte, tertawa keras dan berkata, bagus, bagus sekali. Akhirnya cerai, akhirnya bisa menyingkirkan berdebah ini. Selesai bicara, Stephen menendang perut Michael. Michael terhuyung dan mundur beberapa langkah, lalu terjatuh ke lantai. Yo, gak menghindar. Stephen mencibir. Bajingan, dulu aku buta, malah membujuk kakakku untuk menikahimu. Lihat tampangmu, pengemis aja masih lebih baik darimu. Kalau bisa kembali ke masa lalu, walau harus mati, aku tetap gak akan membiarkan kakakku menikahi sampah sepertimu. Michael menunduk dan tidak bersuara. Dia tahu, Stephen menunggu di sini karena cemas dia akan memukul Charlotte lagi. Stephen menyebutnya sampah, itu sungguh tidak salah sama sekali. Michael bahkan berharap Stephen bisa menendangnya beberapa kali lagi, anggap saja sebagai pelampiasan amarah dari kedua kakak adik ini. Michael, aku beritahu, sekarang kamu sudah nggak punya hubungan lagi dengan kakakku. Kalau masih berani mengganggunya, aku akan membunuhmu. Stephen tidak berniat untuk menendangnya lagi. Selesai bicara, dia menarik Charlotte dan pergi. Michael bangkit setelah melihat taksi mereka perlahan-lahan menghilang dari pandangannya. Charlotte, tunggu aku. Kali ini, aku nggak akan mengecewakanmu. Bab 3, Pertaruhan. Sumber dari segala kebahagiaan dan keindahan adalah materi. Dan materi itu, tentu saja uang. Tidak peduli betapa menyakitkannya karena bercerai dengan Charlotte, Michael tetap harus memikirkan masa depan. Kalau ingin Charlotte kembali, maka harus membuatnya melihat perubahan dirinya. Kalau tidak memiliki apapun seperti sekarang ini, bahkan punya banyak utang, ia tidak akan bisa membahagiakannya. Harus berpikir bagaimana mendapatkan uang. Sampai saat ini, barulah Michael memperhatikan kecelakaan yang terjadi di kejauhan. Paman sopir yang baik hati itu tidak ada di lokasi kejadian. Setelah memastikan tidak ada orang yang terluka atau meninggal, Michael baru merasa lega. Mungkin paman sopir itu teringat pada ucapannya, makanya bisa selamat. Dan ini juga membuktikan bahwa prediksinya terhadap masa depan adalah benar. Michael tidak peduli bagaimana ia mendapatkan kemampuan memprediksi masa depan. Sekarang dia hanya ingin memanfaatkan kemampuan ini untuk segera mendapatkan uang dan melunasi semua utang agar tidak melibatkan Charlotte. Saat sedang memikirkan masalah utang, ponselnya berdering. Michael melihat ponselnya, terdapat tulisan perusahaan keuangan Hanafi di layar ponsel, yaitu kreditur dari pinjaman tinggi senilai 1,64 miliar rupiah miliknya. Michael, masih ada 3 hari, apa sudah siapkan uangnya? Terdengar suara Yoshua Hanafi di ujung telepon. Pak Yoshua, uangnya lagi disiapkan, mohon berikan waktu beberapa hari lagi, kata Michael. Michael, kamu juga tahu, kita sama-sama cari nafkah, aku juga nggak minta bunga tinggi. Sekarang hidup itu nggak mudah, benar. Yoshua pura-pura menghela napas. Kamu terus menunda-nunda sampai hampir sebulan. Kali ini sisa 3 hari dari waktu yang dijanjikan, jangan paksa aku untuk terus menundanya. Beri aku 1 minggu lagi, aku pasti akan cari cara untuk melunasinya, kata Michael dengan tegas. Oke, aku berikan 1 minggu lagi. Aku tahu kamu kalah judi lagi, dan sepertinya lagi ribut mau cerai, tapi itu urusanmu. 1 minggu lagi, kalau masih nggak bayar, aku akan datang langsung ke rumahmu untuk menagihnya. Meski itu adalah perusahaan pinjaman pribadi, tapi Michael merasa bahwa Yoshua adalah orang yang cukup baik. Setahu Michael, sebelumnya ada rekan Yoshua yang berencana mencari Michael untuk menagih utang, tapi dihalangi oleh Yoshua. Yoshua pasti pernah menyelidikinya dan tahu kondisinya, sehingga tidak terus menekannya karena keterpurukan yang dialaminya sendiri. Justru karena Yoshua memiliki reputasi baik, makanya Michael bisa pinjam uang padanya. Tentu saja, itu juga karena negara memiliki kebijakan yang baik. Selesai bicara, Yoshua hendak menutup telepon. Tapi, tiba-tiba Michael berkata, Pak Yoshua, tunggu sebentar.
Ada apa? Michael berkata, 5 menit lagi, ada orang datang ingin pinjam uang, jumlah pinjamannya sekitar 10 miliar rupiah, dengan alasan mau mengisi kekosongan dana perusahaan. Sebaiknya jangan pinjamkan uang padanya, kalau tidak, takutnya nggak akan bisa ditagih lagi dan Bapak akan kehilangan segalanya. Astaga, ucapanmu sungguh meyakinkan. Kamu nggak lagi menjebakku, kan? Yoshua tidak percaya, lalu berkata, anak muda, untuk meminjamkan uang, perlu melewati berbagai penyelidikan. Kalau nggak ada masalah, kita baru bisa memberikan pinjaman. Kamu kira aku bodoh? Aku cuma mau membantu. Kalau percaya, maka jangan pinjamkan uang padanya. Kalau tidak percaya, anggap saja aku nggak mengatakannya. Michael malas berdebat dengannya lagi. Anak muda memang emosional. Kamu suka judi, kan? Bagaimana kalau kita taruhan? Kata Yoshua dengan antusias. Michael menyipitkan mata. Taruhan apa? Kalau ucapanmu tepat, aku akan memotong pinjamanmu sebesar 200 juta rupiah. Kalau salah, itu artinya kamu meminjam 200 juta rupiah lagi dariku. Bagaimana? Kata Yoshua, tepat atau tidak, bukan permasalahan ada orang yang meminjam uang padanya atau tidak, melainkan apa orang itu bisa membuatnya kehilangan segalanya. Sebenarnya Yoshua juga hanya bercanda, 200 juta rupiah bukanlah apa-apa baginya, tapi itu adalah jumlah yang sangat besar bagi Michael. Dia yakin Michael tidak berani bertaruh dengannya. Oke, tidak disangka, Michael malah langsung setuju, bahkan berkata, tapi aku punya syarat. Kalau kamu kalah, kamu harus berikan uang 200 juta itu. Dulu padaku, utang tetap dilunasi seminggu kemudian. Orang yang sangat hebat tetap tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak punya sumber daya yang diperlukan. Meskipun punya kemampuan memprediksi masa depan, percuma juga kalau tidak punya dana. Bocah, kamu yakin? Bagimu, 200 juta itu bukanlah jumlah yang kecil. Sudah pikir baik-baik? Kata Yoshua dengan nada menghina. Kalau bisa mendapatkan 200 juta rupiah dengan bertaruh, kenapa tidak? Yoshua sangat yakin dengan penyelidikan perusahaannya. Waktunya hampir habis, mau taruhan gak? Kata Michael. Taruhan. Gedung perusahaan Wells di salah satu lantai perkantoran. Yoshua yang berusia 40 tahun duduk di kursi bos dengan santai, ekspresinya tampak antusias dan penuh harap. Pada saat ini, ada yang mengetuk pintu. Masuk. Kata Yoshua, 2 orang berjalan masuk, yang satu mengenakan jas dan kacamata berbingkai emas, terlihat sangat elegan. Yang satu lagi adalah resepsionis perusahaan. Pak Yoshua, ini Pak Charles Graham dari Wide Network. Dia ingin bertemu Anda untuk mendiskusikan masalah pinjaman, kata resepsionis tersebut. Yoshua tercengang seketika saat melihat orang yang datang. Bukan karena identitas orang tersebut, melainkan karena prediksi Michael. Cepat sekali datangnya, Yoshua sangat terkejut. Yoshua pernah mendengar tentang Wide Network? Sepertinya itu adalah sebuah perusahaan yang sangat punya masa depan. Jadi, saat bertemu dengan Charles, Yoshua menghapus pemikiran bahwa Charles bisa bekerja sama dengan Michael untuk menipunya. Tokoh seperti Charles sama sekali bukan orang yang bisa berhubungan dengan orang kecil seperti Michael. Mungkin, hanya kebetulan. Halo, Pak Charles. Halo, Pak Yoshua. Yoshua berdiri. Keduanya berjabat tangan. Duduklah. Yoshua mengayunkan tangan dan berkata, Pak Charles ingin pinjam uang. Seharusnya Wide Network tidak kekurangan uang, kan? Langsung ke intinya saja, perusahaan memang tidak kekurangan uang, kita sedang melakukan perubahan besar dalam waktu dekat ini. Sedang kekurangan dana, jadi berencana mau meminjamnya dulu dari Pak Yoshua, kata Charles. Pak Charles ingin pinjam berapa? Yoshua menuangkan segelas teh untuknya. 10 miliar rupiah. Saat mendengar jumlah tersebut, kelopak mata Yoshua berkedut seketika. Tidak bisa dibilang mirip dengan ucapan Michael, tapi malah bisa dibilang sama persis. Apa bocah itu bisa meramal? Yoshua mengerutkan kening. Charles benar-benar tiba dalam waktu 5 menit. Bahkan jumlah pinjamannya sama persis dengan yang dikatakan Michael. Mana mungkin kebetulan? Apa Pak Yoshua tidak bisa meminjamkannya? Charles mengira Yoshua yang merasa kesulitan, maka berkata dengan percaya diri, 10 miliar rupiah, waktunya 3 bulan. 3 bulan kemudian, total beserta bunganya adalah 12 miliar rupiah. Perusahaan keuangan Hanafi termasuk perusahaan pinjaman pribadi, tapi bukan rentenir. Kalau bukan Charles sendiri yang mengatakan tentang bunga 2 miliar rupiah selama 3 bulan itu, Yoshua juga tidak berani minta. Tidak diragukan lagi, dia adalah seorang klien besar. Tapi semakin seperti itu, Yoshua semakin merasa tidak tenang. Saat melihat tampang Charles yang percaya diri, ucapan Michael muncul lagi di benak Yoshua. Pak Charles, 10 miliar bukan jumlah yang kecil. Selain itu, perusahaan juga bukan milikku sendiri. Untuk pinjaman yang begitu besar, mungkin aku harus berdiskusi dulu dengan manajemen senior lainnya. Yoshua minum seteguk teh. Skala keuangan perusahaan Hanafi terlalu kecil. Kalau 1 atau 2 miliar rupiah, itu tidak masalah. Tapi kalau 10 miliar rupiah, itu sudah merupakan sebagian besar dari modal operasional perusahaan. Meskipun bunga yang ditawarkan Charles sangat tinggi, tapi Yoshua tetap harus mempertimbangkannya dengan hati-hati.
Kelihatannya aku terlalu memandang tinggi perusahaan keuangan Hanafi. Waktu sangatlah berharga. Berhubung Pak Yoshua tidak bisa meminjamkannya, jadi lupakan saja. Charles segera bangkit dan berjalan keluar, mengejutkan Yoshua. Dia adalah klien yang sangat besar. Yoshua hendak menghentikannya, tapi ucapan kehilangan segalanya terus berputar-putar di telinganya. Sampai Charles benar-benar pergi, Yoshua juga tidak menghentikannya. Apa aku gila, malah percaya dengan omong kosong bocah itu? Yoshua mengisap rokoknya dengan marah. Kalau dulu, dia tidak mungkin membiarkan klien sebesar itu pergi begitu saja, terlebih lagi seseorang seperti Charles yang cukup terpandang di masyarakat, ditambah lagi dengan prospek wide network yang begitu bagus, kemungkinan besar tidak akan mengalami kerugian. Yoshua mengambil ponsel, menghubungi Michael. Dasar bocah, ucapanmu sungguh tepat, kata Yoshua sambil menggertakkan gigi. Michael sedikit tersenyum di ujung telepon. Kelihatannya, Pak Yoshua sudah membuat keputusan yang paling tepat. Dia sombong, aku juga malas meladeninya, kata Yoshua lagi. Pak Yoshua tenang saja, besok bisa kita lihat bagaimana hasilnya. Mata Michael berbinar. Aku harap kamu nggak menipuku. Bunga yang dia tawarkan adalah 2 miliar rupiah selama 3 bulan. Setelah menutup telepon, Yoshua yang ekspresinya sangat tidak rela memanggil asistennya lagi. Mulai sekarang, terus perhatikan wide network. Kalau ada apa-apa, segera beritahu aku. Bab 4, modal awal 200 juta. Malam hari, Michael duduk sendirian di tangga alun-alun. Dia dan Charlotte tidak pernah beli rumah dan mobil. Semua tabungan mereka dihabiskan olehnya. Dulu mereka sekeluarga tinggal di rumah sewa. Sekarang sudah cerai, Michael juga tidak punya muka untuk pulang. Michael sendiri tidak bisa menerimanya saat mengingat kembali masalah yang terjadi dulu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah telepon dari Charlotte. Dia tercengang seketika, lalu segera menjawabnya. Papa, lagi di mana? Terdengar suara yang manja. Mata Michael langsung merah. Celine, apa papa punya tempat tinggal malam ini? Tanya Celine. Michael sangat sedih. Putri yang sudah diperlakukan kasar olehnya berulang kali, malah masih mencemaskannya punya tempat tinggal atau tidak. Michael juga tidak bodoh. Dia tahu, Celine bisa meneleponnya pasti karena Charlotte. Celine, tenang aja, papa punya tempat tinggal. Kamu harus nurut mama, ya. Setelah punya banyak uang, papa akan beli banyak mainan dan makanan enak untukmu, juga rumah besar yang indah. Michael bergumam. Dia sangat ingin memeluk putrinya yang menggemaskan itu. Tapi saat ini, itu adalah hal yang paling sulit baginya. Papa, semangat. Selesai bicara, Celine menutup telepon. Michael menarik napas dalam-dalam, melihat orang yang berlalu lalang, ia pun tersenyum pahit. Ia tidak punya uang sama sekali. Kelihatannya malam ini harus tidur di jalanan. Tapi, tidak masalah. Mulai besok, semuanya akan membaik. Sepanjang malam ini, Michael terus mempelajari kemampuannya yang bisa melihat masa depan. Akhirnya, dia menyadari bahwa kemampuan ini benar-benar luar biasa. Tidak peduli dalam hal orang, barang, ataupun waktu, semuanya tidak ada batasan. Bahkan perubahan industri, tata kota, perkembangan internasional, dan lainnya, dia bisa memprediksinya dengan sangat jelas. Tidak ada yang tidak bisa dia prediksi, tergantung dia mau atau tidak. Michael pernah berpikir ingin melihat masa depan Charlotte, Celine, atau orang tuanya. Dia juga pernah mencobanya, namun, dia malah tidak bisa melakukannya. Rasa sakit kepala yang sangat menyiksa itu, membuatnya hampir pingsan. Dia sudah mencobanya beberapa kali, hasilnya sama. Akhirnya, Michael terpaksa menyerah. Berhubung dia tidak bisa melihat masa depan orang-orang yang sudah berkorban banyak untuknya, maka dia sendiri yang akan mengubahnya. Suasana malam di kota besar tetap ramai dan berisik. Matahari terbit perlahan-lahan. Michael duduk di tangga sepanjang malam, kesepian dan sedih. Orang-orang mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Michael tidak pernah merasakan aroma kehidupan yang begitu biasa dan tenang. Bisa dibilang, dulu dia selalu mabuk-mabukan dan berjudi, tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Tidak ada yang tahu bahwa dalam waktu 1 malam, Michael sudah merencanakan semua hal yang mau dilakukan dalam 6 bulan ke depan. Selanjutnya, cukup serahkan pada waktu. Kreng, tiba-tiba terdengar suara dering ponsel yang menusuk telinga. Baterai ponselnya juga hanya tersisa 9%. Alat pengisi dayanya ada di rumah sewa. Itu telepon dari Yoshua. Saat melihat nama perusahaan keuangan Hanafi, Michael tersenyum. Pak Yoshua, nggak tidur semalaman? Aku baru bangun. Tapi, dari nada bicaramu, sepertinya kamu yang nggak tidur semalaman, kata Yoshua. Michael menggeleng. Sudah ada hasil? Kamu tahu dari mana hal itu? Atau, kamu diam-diam menyelidiki Wide Network dan Charles? Nada bicara Yoshua sedikit rumit. Tidak menunggu Michael bicara, dia berkata lagi, sekitar jam 9 tadi malam, skandal Wide Network tersebar. Semua itu berkaitan dengan produk yang diedarkan Charles. Sepertinya, ada yang mati setelah makan sebagian produknya. Ekspresi Michael tenang. Dia sudah tahu hal ini, makanya dia memperingatkan Yoshua dengan begitu tegas. Yoshua terus bicara. Pagi ini, Biro Pengawasan Kualitas, Biro Industri dan Perdagangan, Biro Pengaturan Barang sudah menyita Wide Network. Hasil spesifiknya belum tahu, tapi harusnya Charles sudah tamat.
setidaknya akan dipenjara beberapa tahun. Bisa terdengar bahwa Yoshua sangat senang saat mengatakan hal ini. Bunga 2 miliar rupiah selama 3 bulan yang ditawarkan Charles kemarin benar-benar membuatnya tergiur. Dia sendiri pernah membayangkan, kalau Michael tidak memperingatkannya, dia pasti sudah meminjamkan uang pada Charles. Lagian, tidak ada yang menyangka bahwa Wide Network yang kelihatan populer, malah bisa hancur dalam waktu 1 malam. Kalau Yoshua meminjamkan uang pada Charles, mungkin uang itu tidak akan kembali dalam waktu 8-10 tahun. Sama saja dengan meminjamkannya secara cuma-cuma. Perusahaan keuangan Hanafi bukan milik Yoshua seorang diri. Asetnya hanya seperempat saja. Kalau dia meminjamkan 10 miliar rupiah, maka benar-benar sesuai dengan ucapan Michael kehilangan segalanya. Michael, Yoshua menarik napas dalam-dalam, aku harus berterima kasih padamu. Aku terlalu angkuh. Kalau kamu gak peringatkan aku, mungkin sekarang aku sudah nangis darah. Aku cuma beri saran saja, keputusan akhir tetap ada di tangan Pak Yoshua, kata Michael sambil tersenyum. Kamu jangan terus panggil aku Pak Yoshua, anggap aja aku utang budi padamu. Kelak, kamu sahabatku, kata Yoshua. Yoshua benar-benar ketakutan, sekarang tubuhnya masih merinding. Saat asistennya mengabarinya tentang Wide Network, dia hampir jatuh dari ranjang. Bapak lebih tua dariku, aku panggil Kak Yoshua aja. Michael berhenti sejenak, lalu berkata lagi, Kak Yoshua, berhubung sudah ada hasil, kalau begitu, kamu harus membayarku, kan? Yoshua tercengang, lalu, berkata sambil tersenyum pahit, dasar bocah, aku bicara soal pertemanan, kamu malah bicara soal uang. Sekarang aku masih punya utang 1,6 miliar. Kalau nggak bicara soal uang, jadi apa dong? Michael tersenyum, benar juga, tapi untuk 1,6 miliar itu, kamu utang dulu aja, aku nggak akan mendesakmu lagi. Bunganya juga nggak dihitung lagi. Kali ini kamu sudah nolong aku. Saat teringat kondisi Michael, Yoshua berkata lagi, kirimkan nomor rekeningmu, aku segera transfer uang itu. Michael merasa lega, dia benar-benar takut Yoshua tidak akan memberikan uangnya. Tapi, ini juga menunjukkan bahwa karakter Yoshua tidaklah buruk. Setidaknya dia menepati janji, kelak bisa mengajaknya. Setelah menutup telepon, Michael langsung menerima pesan bahwa uang sudah masuk. 200 juta rupiah, tidak kurang sepeser pun. Dengan adanya modal awal ini, Michael langsung percaya diri. Dia beli pengisi DA dulu, lalu menghabiskan 5 juta untuk menyewa apartemen seluas kurang lebih 30 meter persegi. Setelah membereskan semuanya, sudah hampir jam ke-8. Michael tidak istirahat, langsung naik taksi dan pergi ke stadion. 2 hari kemudian, yaitu Sabtu malam, penyanyi papan atas Rizky Halim akan mengadakan konser di sini. Merupakan konser pertama Rizky sejak debut. Entah apa yang dipikirkan pihak penyelenggara, mereka baru mulai jual tiket 2 hari sebelum konser, yaitu jam 10 pagi ini. Tentu saja, penjualan tiket secara offline hanyalah kedok, penjualan tiket terbesar adalah secara online. Pihak penyelenggara sama sekali tidak mengkhawatirkan penjualan tiket yang akan bermasalah, karena waktu yang mendesak. Rizky punya popularitas yang tinggi, tidak perlu diragukan. Tapi, tidak ada yang menyangka, 5 menit kemudian, akan ada skandal mengejutkan tentang Rizky, yang diungkap oleh paparazzi top. Bab 5, Calo Tiket. Menurut prediksi Michael, skandal itu membuat reputasi Rizky hancur. Jangankan secara offline, bahkan penjualan tiket secara online pun terkena dampak besar. Hanya sedikit tiket yang terjual. Tidak ada yang tahu, apakah konser Rizky masih bisa diadakan sesuai jadwal. Pihak penyelenggara juga tidak memberikan jawaban yang jelas, hanya mengadakan jumpa pers darurat 1 kali. Uang tidaklah mudah didapatkan. Bagaimana kalau konser batal, setelah beli tiket? Karena itu, para penggemar setia yang masih percaya pada Rizky pun tidak berani beli tiket. Dalam kondisi seperti ini, harga tiket terus turun dalam waktu 1 jam. Sampai jam 10 hari ini, saat tiket resmi dijual, harga selembar tiket kelas menengah sudah turun dari 2 juta jadi 200 ribu rupiah. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi di dunia hiburan. Sangat mudah ditebak, ada orang yang sengaja mencelakai Rizky. Kenyataannya juga memang demikian, sampai besok pagi, akan muncul sebuah klarifikasi besar dalam hal ini. Dan itulah tujuan Michael datang ke stadion hari ini. Menurut prediksiku, harga tiket kelas menengah akan jatuh sampai 200 ribu. Sekarang uangku nggak sampai 200 juta, paling banyak cuma bisa beli 970 tiket, kata Michael dalam hati. Karena baru pertama kali mengadakan konser, maka cukup menghebohkan. Ditambah lagi, Rizky sudah sangat terkenal, jadi jumlah tiket konser kali ini lebih dari 20 ribu lembar. Hanya 970 tiket, itu bahkan tidak sampai 5%-nya. Atau ajak Yoshua manfaatkan kesempatan ini, mungkin sekarang dia masih keringat dingin. Saat memikirkan ekspresi Yoshua yang ketakutan, Michael pun tersenyum, lalu menelepon Yoshua. Michael, ada apa? Sepertinya Yoshua sedang makan sesuatu, nada bicaranya terdengar seperti sedang merasa lega karena selamat dari bencana. Kak Yoshua, apa mau dapat uang? Kata Michael sambil tersenyum. Hah? Yoshua langsung memuntahkan makanan dalam mulutnya.
Michael, ada job. Entah kenapa, setelah mengalami insiden Wide Network, Joshua menjadi sangat percaya pada Michael. Bawa uang, datanglah ke Stadion Bhayangkara. Michael langsung menutup telepon begitu selesai bicara. Dia melihat ke arah loket di kejauhan, di sana sudah ada banyak orang yang mengantri panjang, tidak kelihatan ujungnya. Dia memang penyanyi top. Penjualan tiket secara offline aja ramai sekali. Michael sedikit iri. Siapa yang tidak punya impian jadi seorang bintang? Manusia punya sifat sombongan sejak lahir. Hanya saja, ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Dulu, Michael juga pernah berimajinasi, kelak dia akan menjadi seorang bintang. Biar bagaimanapun, Michael sangat berbakat. Sayang sekali, impiannya sangat indah, tapi kenyataannya sangat menyedihkan. Kalau bukan karena Steven mendorongnya, mungkin sekarang dia masih seorang bajingan yang dibenci semua orang. Setelah mengunduh Instagram, Michael mulai memperhatikan daftar peringkat berita terpopuler. Peringkat kedua adalah konser solo pertama Rizky Halim. Saat tiba jam 9, berita kedua tentang Rizky juga masuk ke daftar peringkat, skandal Rizky yang menggemparkan. Setelah itu, masuk berita kedua, ketiga Rizky cabul atau menganiaya perempuan, Rizky merokok di depan umum, Rizky melakukan lip sync. Sampai pada jam 9:20 menit, dari 20 berita terpopuler, 8 diantaranya adalah tentang Rizky. Semuanya adalah skandal. Walau percaya dengan kemampuannya yang bisa melihat masa depan, tapi Michael tetap merasa sangat lega saat melihat semua ini. Benar-benar gak mengecewakanku. Yang membuat Michael bingung adalah antrean yang panjang itu masih tenang seperti sebelumnya, sepertinya sama sekali tidak tahu berita populer yang ada di Instagram. Sampai pada jam 9:25 menit. Saat Michael mulai sedikit cemas, sebuah suara yang sangat indah bagi Michael tiba-tiba muncul dari antrean. Sial, sebuah kata yang singkat, tapi mengandung maksud yang dalam. Dia adalah seorang anak muda yang membawa tas sekolah. Dia memegang ponsel, membelalakan mata, berkata dengan tidak percaya, kenapa begini? Rizky melakukan lip sync, juga cabul, menganiaya perempuan. Mana mungkin? Sepertinya dia benar-benar tidak percaya. Suara anak muda itu sangat keras, orang-orang di sekitar mendengarnya dengan jelas. Sial, omong kosong apa itu? Berani fitnah idolaku, aku kuhajar kamu. Mana mungkin Rizky bisa menganiaya perempuan? Dia artis paling baik dan jujur. Aku nggak percaya kalau dia. Bukan, cepat lihat Instagram. Suara berisik mulai bermunculan. Semua orang membuka Instagram dan melihat berita tersebut. Benar saja, skandal mengenai Rizky terpapang di sana. Bahkan ada beberapa lembar foto. Salah satu di antaranya adalah Rizky tidur di hotel sambil memeluk seorang gadis yang berusia sekitar 13 tahun. Banyak orang yang berkomentar, bahkan ada sebagian yang mengaku sebagai pengisi suara Rizky, membuktikan bahwa Rizky melakukan lip sync. Duh, ternyata dia orang yang begini. Astaga, aku memang buta, malah menganggapnya idola. Penyanyi top, malah melakukan lip sync. Kalau begitu, ngapain aku beli tiket konsernya? Lebih baik dengar radio aja, kepercayaanku hancur. Antrean panjang langsung bubar, terdengar kutukan di mana-mana. Bahkan para bibit tukang bersih-bersih yang tidak memperhatikan dunia hiburan, merasa penasaran dengan apa yang terjadi. Di dalam loket, penjual tiket yang awalnya sombong menjadi kebingungan. Bisa bantu Rizky jual tiket secara offline adalah hal yang membanggakan. Terlebih lagi, saat melihat antrean yang semakin panjang, dia pun merasa sangat hebat dan bangga, seolah-olah dia sendiri adalah Rizky. Tidak disangka, loket yang tadi dipenuhi orang-orang, malah langsung sepi dalam sekejap. Di saat yang sama, di dunia maya, muncul satu berita populer lagi. Konser Rizky mungkin gak bisa diadakan sesuai jadwal. Saat melihat berita ini, Michael tersenyum, lalu berdiri dan menyambut Joshua. Michael, ada hal baik apa? Kamu bisa ingat kakakmu? Gak sia-sia aku begitu baik padamu, kata Joshua sambil tersenyum berseri-seri. Tuh. Michael memoncongkan mulut ke arah loket, tiket konser Rizky. Joshua berhenti tersenyum, hampir tersandung. Michael, kamu bercanda, kan? Joshua berkata sambil melotot, aku udah tahu hal ini. Rizky punya banyak skandal, mungkin konsernya akan batal. Kamu masih mau beli tiketnya? Iya, aku juga mau ajak kamu beli, kata Michael sambil tersenyum. Sampai jumpa. Joshua berbalik dan hendak pergi. Dia mengira ada hal baik. Ternyata jadi calo tiket. Mungkin calo tiket tidak begitu enak didengar, tapi statusnya juga tidak begitu rendah. Permasalahannya adalah mau jadi calo tiket siapa? Sekarang reputasi Rizky begitu buruk, kalau jadi calo tiketnya, bukankah itu cari mati? Kak Joshua, kalau melewati kesempatan ini, mungkin nantinya nggak akan ada yang begini lagi. Terdengar suara Michael dari belakang. Bab 6, dua orang bodoh. Saat mendengar nada bicara Michael yang sangat percaya diri, Joshua berhenti melangkah. Tapi, ekspresinya sangat rumit. Baginya, harga 1 atau 2 lembar tiket tidaklah seberapa, tapi mau jadi calo, biayanya ratusan juta, bahkan lebih dari miliaran rupiah.
Apalagi untuk penyanyi top seperti Rizky. Harga tiket bisa jatuh atau tidak, itu belum pasti. Michael, terima kasih karena kamu sudah bantu aku sebelumnya, tapi kamu juga jangan mencelakaiku. Joshua berjalan ke hadapan Michael, berkata dengan serius, mungkin konser Rizky akan batal. Katakan, kenapa kamu merasa bahwa jual tiket konsernya bisa dapat uang? Karena aku tahu, kata Michael. Joshua membelalakan mata, tahu apa? Meramal. Iya, meramal. Joshua, meramal kepalamu. Sudah zaman apa sekarang, masih mengatakan yang tidak-tidak? Aku benar-benar bisa meramal. Michael mengangkat bahu, ucapanku tetap sama. Kalau Pak Joshua percaya, ikut aku bertaruh. Kalau nggak percaya, aku juga nggak akan banyak bicara lagi. Melihat Michael mengubah panggilannya menjadi Pak Joshua, Joshua mengerutkan kening. Apa dia salah paham pada Michael? Tapi, kenapa dia memakai kata meramal sebagai alasan yang tidak masuk akal ini? Kalau kamu begitu tertarik, aku akan temani kamu main kali ini, kata Joshua. Dia masih berutang budi pada Michael, tidak enak hati untuk langsung menolaknya, akan membuat Michael canggung. Lagian, Michael bisa mengajaknya, karena percaya padanya. Main, Michael menurunkan sudut bibir, mungkin nanti Pak Joshua nggak akan berpikir seperti itu lagi. Joshua sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia benar-benar tidak optimistis menjadi calo tiket. Kalau begitu, kita beli tiket sekarang. Jangan buru-buru, sekarang harga tiket belum jatuh sampai ke harga terendah. 1 jam berlalu dengan cepat. Penjual tiket yang duduk di dalam loket terus melihat skandal Rizky. Tiket sudah boleh dijual, tapi sama sekali tidak ada yang beli. Satu persatu berita terus muncul. Penjual tiket menghela napas, berpikir bahwa hari ini tiketnya tidak bisa dijual. Saat itu, 2 pria mengetuk jendela loket. Ada apa? Suasana hati penjual tiket sedang buruk, bersikap acuh tak acuh. Beli tiket, kata Michael. Penjual tiket tercengang. Detik berikutnya, dia mendongak, melihat Michael dan Joshua. Pemikiran pertama yang muncul adalah 2 orang bodoh. Tiket siapa? Tanya si penjual tiket. Menurutmu, tiket siapa lagi yang kamu jual? Michael tersenyum, seperti bicara pada diri sendiri. Rizky adalah penyanyi top, idola para gadis, kenapa nggak ada orang yang beli tiket offline? Apa online begitu diminati? Saat mendengar ucapan ini, penjual tiket langsung mengerti, kedua orang ini masih belum tahu apa yang telah terjadi. Karena profesionalisme, tentu saja penjual tiket tidak akan banyak bicara, itu bisa memengaruhi komisinya. Penjual tiket berkata sambil tersenyum, ini hari Rabu, mungkin orang-orang nggak punya waktu. Tapi, rebutan tiket online sudah jadi sebuah tren, itu bisa dimengerti. Tidak menunggu Michael bicara, penjual tiket bertanya lagi, kalian mau berapa tiket? Kelas apa? Aku mau tiket kelas menengah. 970 tiket, kata Michael. B, berapa? Sudut mulut penjual tiket berkedut. Michael malah menatap Joshua sambil tersenyum, tidak menjawabnya. Kelopak mata Joshua berkedut, aku juga sama. Joshua hanya ingin menemani Michael bermain. Tidak sampai 200 juta rupiah, anggap saja balas budi pada Michael. Penjual tiket batuk beberapa kali, muncul pemikiran kedua dalam hati, 2 orang yang sangat bodoh. Mereka bukan beli tiket untuk nonton konser, melainkan mau jadi calo tiket. Apa masalah? Tanya Joshua. Joshua sangat berharap penjual tiket berkata ada masalah, jadi dia bisa menghemat uang. Penjual tiket malah berkata, nggak ada masalah. Kalau begitu, cepat sedikit, kata Joshua. Tunggu, Michael berkata, Pak Joshua, aku panggil kamu kemari bukan untuk dapat sedikit uang, apa kamu mengerti maksudku? Michael tidak bisa banyak bicara di depan penjual tiket. Joshua menyeringai dan berkata, itu, sebenarnya aku nggak harus beli tiket. Kalau kamu mau beli banyak, aku bisa pinjamin uang, nggak perlu buru-buru kembalikan, juga nggak ada bunga. Michael malas berdebat dengannya, berkata dengan serius, ini terakhir kalinya. Kalau nggak percaya, anggap saja aku nggak pernah bilang. Michael benar-benar ingin mengajak Joshua, tidak peduli karena karakter Joshua, ataupun karena ingin mengenal lebih banyak koneksi melaluinya. Poin permasalahannya adalah orang ini tidak masuk akal. Dia sebagai direktur perusahaan, setelah mengalami insiden wide network, malah masih begitu pelit. Ini terakhir kalinya Michael memperingatkan Joshua. Kalau masih tidak percaya, berarti dia tidak beruntung. Tidak disangka, setelah melihat ekspresi serius Michael, Joshua menggertakkan gigi, lalu bertanya, berapa harga 1 tiket? 2, tanpa sadar penjual tiket mau bilang 2 juta rupiah. Itu memang harga tiket kelas menengah. Tapi, saat melihat harga di situs web sudah berubah, dia menelan kata juta kembali. 200.000 rupiah. Wajar kalau harga tiket jatuh. Lagian, konser ini mungkin akan batal. Hanya 2 orang bodoh ini yang masih mau beli tiket. Kalau begitu, aku beli 5.000 tiket. Kata Joshua, 5.000. Kamu yakin? Penjual tiket sampai membelalakan mata. Tadi dia cemas, 2 orang bodoh ini mungkin akan cari masalah dengannya nanti. Tapi, saat teringat pada komisi besar dari ribuan tiket ini, penjual tiket tak berpikir banyak lagi. Bodoh amat, paling-paling langsung pergi saja setelah jual tiket ini. Mereka juga tidak akan bisa menemukannya. Calo tiket mau dapat untung. Kalau rugi, itu urusan mereka. Jangan banyak omong, cepat keluarkan tiketnya, desak Joshua. Penjual tiket tidak menunda waktu kedua orang. Uhuk-uhuk.
pelanggan besar. Dengan segera, total 5.970 tiket yang dibagi jadi dua tumpukan besar, sudah di tangan Michael dan Yoshua. Semuanya tiket kelas menengah. Michael tidak memilih kursi depan dan belakang. Yoshua berjalan ke arah mobilnya dengan cemberut. Michael berkata, "Pak Yoshua, jujurlah padaku, tadi kamu siapkan berapa untuk beli tiket?" 4 miliar rupiah, kata Yoshua. Sayang sekali. Michael menepuk bahunya. Jangankan 4 miliar rupiah, kalau menghabiskan setengahnya saja, Yoshua bisa kaya raya, setidaknya pasti untung beberapa kali lipat. Tidak berdaya, direktur perusahaan keuangan Hanafi ini tidak punya nyali. "Kamu masih merasa tiket yang aku beli sedikit?" Yoshua mengerutkan kening. "Ayo pulang, kita lihat beritanya besok." Michael melambaikan tangan, pergi dengan tenang dan elegan. Bab 7 20 kali lipat. 200 juta rupiah, habis dalam sekejap. Sewa rumah 5 juta, pengisi DA 300.000, tiket konser 194 juta, tadi isi pulsa 300.000, sekarang cuma sisa 400.000. Michael hanya bisa menahan keinginannya untuk menemui Celine sekarang. Saat teringat pada putrinya, Michael merasa bersalah dan sedih lagi. Orang bilang, membesarkan anak perempuan harus berikan dia persyaratan yang baik, agar dia dapat menahan godaan saat dia besar nanti. Tapi, dia malah tidak sanggup menghidupi Celine. Saat Celine lahir, kebetulan karier Michael sedang gagal dan terpuruk. Bisa dibilang bahwa Celine bisa tumbuh besar adalah berkat Charlotte. Kalau dibesarkan oleh Michael, mungkin Celine akan mati karena kelaparan atau dipukuli. Dia masih kecil. Kenapa aku bisa tega memukulnya? Michael, kamu benar-benar bajingan, bangsat. Binatang. Di bawah cahaya redup, Michael berbaring di ranjang, memikirkan kembali semua hal yang terjadi selama beberapa tahun ini. Mata yang merah menutup perlahan-lahan. Michael sendiri tidak tahu kapan dia tertidur. Dia dibangunkan oleh dering telepon yang keras. Michael melihat jam, sudah hampir jam ke-11. "Pak Yoshua telepon jam segini? Jangan-jangan mau traktir makan, ya?" tanya Michael sambil tersenyum. "Papa, kamu papaku." Yoshua terdengar sangat bersemangat, "Kamu boleh makan apapun." "Haha, Pak Yoshua orang yang tenang dan stabil. Kenapa bisa berubah dalam semalam?" Michael sudah bisa menebaknya. "Jangan panggil aku Pak Yoshua, bukannya sudah sepakat. Panggil aku Kak Yoshua." Yoshua pura-pura berkata dengan serius. Kemudian, dia berkata dengan sangat menyesal dan kesal, "Michael, kakak salah besar. Apa kamu sudah lihat berita? Sekarang penuh dengan berita Rizky. Kalau tahu begini, harusnya kemarin aku ikutin kamu. Sekarang aku benar-benar menyesal." Michael tersenyum, membuka Instagram tanpa menutup telepon. Ternyata benar-benar sama dengan prediksinya. Yang berbeda adalah hari ini semuanya berita positif. Rizky sudah mengklarifikasi, ternyata gadis yang dipeluk saat tidur adalah adik kandungnya sendiri. Awalnya dia tidak ingin mengungkapkan identitas anggota keluarganya agar tidak mendatangkan kesulitan, tapi sekarang tidak ada cara lain. Saat itu, Rizky sedang syuting, orang tuanya bersama adiknya datang mengunjunginya. Adiknya kelelahan karena perjalanan jauh, jadi tidur bersama Rizky di hotel. Di bagian akhir juga ada beberapa foto. Terlihat bahwa Rizky sangat menyayangi adiknya, mana mungkin masih bisa membuat orang berpikiran buruk. Mengenai rokok, itu adalah rokok elektronik. Sebagai seorang penyanyi, merokok pasti akan membawa dampak negatif, apalagi merokok di depan umum. Tapi yang dia isap adalah rokok elektronik, tidak bisa disalahkan lagi, kan? Bahkan merek rokok elektronik tersebut jadi terkenal karena skandal kali ini. Semua berita negatif Rizky hilang dalam waktu 1 malam. Sekarang popularitasnya jadi jauh lebih tinggi. Tim humas Rizky memang hebat. Setelah bicara, Michael melihat berita yang paling menarik perhatiannya. Konser solo pertama Rizky akan diadakan sesuai jadwal. Di bagian bawah berita, ada berbagai macam keluhan. Semua orang mengatakan hal yang sama, harusnya kemarin beli tiket. Juga ada sebagian yang minta maaf pada Rizky. Berita lain tidak perlu dilihat lagi. Michael menutup Instagramnya, berkata sambil tertawa, kelihatannya kali ini tiket konser Rizky akan laris manis. Yoshua bisa mendengar sindiran Michael, tapi selain tersenyum pahit dan menyesal, dia tidak punya pemikiran lain lagi. "Michael, aku kirimkan foto, coba kamu lihat," kata Yoshua dengan sedih. Michael melihat foto yang dikirim Yoshua, itu adalah foto loket di stadion. Banyak sekali orangnya, jauh lebih banyak dibandingkan antrean kemarin. "Harga tiket sekarang sudah kembali normal, kan?" tanya Michael. "Ya, pihak penyelenggara tidak ambil kesempatan, harga tiketnya kembali seperti semula." Yoshua benar-benar ingin menampar dirinya sendiri. Pantas saja kemarin Michael bilang, sayang sekali, kemarin dia bawa 4 miliar. Kalau semuanya dipakai untuk beli tiket, setidaknya bisa untung 10 kali lipat.
Tapi, dia tidak punya nyali. Sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Tentu saja Michael juga tahu, saat itu Yoshua masih tidak begitu percaya padanya. Tapi itu tidak perlu dibahas lagi. Kamu sudah beli banyak, gak perlu nyesal. 500 tiket yang ada di tanganmu juga bisa untung besar. Hibur Michael. Michael, sebenarnya aku nggak ngerti, kalau kamu tahu akan begini, kenapa kemarin gak beli lebih banyak? Aku bisa pinjamkan uang, tanya Yoshua. Kalau pinjam uang, bukannya harus utang budi padamu, kata Michael sambil tersenyum. Utang budi, berapalah harga budi? Yoshua terdiam beberapa saat. Michael malah menggeleng. Semakin banyak hal yang dialami, orang akan semakin mengerti. Utang budi paling susah dibayar. Jam 7 malam ini, cari beberapa orang, kita ke stadion jual tiket. Setelah berpesan pada Yoshua, mereka mengakhiri telepon. Di sore hari, Michael membuat serangkaian rencana untuk dirinya sendiri. Saat jam 6 tiba, Michael naik taksi menuju ke stadion. Yoshua sudah menunggu di sana bersama 7 orang lainnya. Saat melihat Michael datang, dia segera berlari menghampiri. Michael, satu tiket kita jual berapa? Tanya Yoshua sambil berbisik. Michael tersenyum saat melihatnya. Kita jual tiket terang-terangan, kenapa kamu begitu misterius? Aku sedikit gugup. Lagian, jadi calo di depan loket memang agak kurang pantas, kata Yoshua dengan sedikit kesulitan. 4 juta aja, gak menarik kalau terlalu murah, terlalu mahal juga gak pantas, bisa dimarahin orang, kata Michael. 4 juta? Yoshua membelalakan mata. Kenapa? Kurang? Bukan? Boleh banget. Mata Yoshua berbinar. Belinya 200.000, dijual 4 juta, selisih harganya 20 kali lipat. Tentu saja boleh. Dia punya 5.000 tiket. Kalau terjual semua, nilainya 20 miliar. Yoshua sudah hidup selama 40 tahun, belum pernah mendapatkan 20 miliar, mana mungkin tidak bersemangat. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari loket. Tiket offline sudah habis terjual, ayo mulai. Michael mengedipkan mata pada Yoshua, lalu berteriak keras ke arah kerumunan. Tiket konser penyanyi top. Siapa cepat, dia dapat. Bab 8, bercerai hanyalah akhir, menikah kembali adalah awal. Wisnu adalah penjual tiket offline untuk konser ini. Kemarin ada 2 orang bodoh yang beli hampir 6.000 tiket. Walau harga tiket saat itu sudah jatuh sampai 200.000, tapi Wisnu masih dapat banyak komisi. Awalnya, dia berencana kabur setelah menjualnya, takut kedua orang bodoh itu akan mencari masalah dengannya. Tidak disangka, saat bangun pagi ini, berita positif tentang Rizky bertebaran. Wisnu sangat menyesal sampai hampir menghancurkan rumahnya. Berdasarkan harga saat ini, dia kehilangan berapa banyak komisi. Kalau dibandingkan, dialah orang bodoh itu. Sekarang Wisnu sangat kesal, karena tiket di tangannya sudah habis terjual. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang familiar dan nyaring. Wisnu mendongak tanpa sadar. Sial, bukankah mereka 2 orang bodoh kemarin? Sudah membuatnya kehilangan banyak komisi, malah masih terang-terangan jadi calo di sini. Bukannya sangat keterlaluan? Satpam, daya tarik Rizky benar-benar mengerikan. Ditambah dengan kejadian kemarin, orang yang beli tiket secara offline jauh lebih banyak dari yang dibayangkan. Selain itu, banyak yang datang dari luar daerah. Itu karena mereka tidak bisa mendapatkan tiket secara online, juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini, maka coba datang ke sini beli tiket secara offline. Michael, Yoshua, dan yang lainnya dikerumuni banyak orang. Setelah yakin bahwa itu tiket asli, mereka tetap merebutnya walau harganya 4 juta. Sebelumnya Yoshua masih cemas tidak bisa terjual, karena harga normalnya 2 juta. Sekarang kelihatannya dia terlalu banyak berpikir. Saat satpam datang untuk mengusir Michael dan yang lainnya, hampir 6.000 tiket itu sudah habis terjual. Bahkan ada orang yang terus bertanya, itu membuat Wisnu sangat emosi. Setelah meninggalkan stadion yang penuh sesak, Michael menghirup udara segar, lalu membuka BCA dan informasi rekeningnya. Totalnya 3,88 miliar rupiah. Walau sudah tahu akan seperti ini, Michael tetap saja merasa sangat tercengang saat melihat angka tersebut. Dari lahir sampai sekarang, selama 30 tahun ini, mana pernah dia lihat uang sebanyak ini. Yang terpenting, dia juga mendapatkannya dengan begitu mudah. Bahkan saat baru mulai berkarir, jumlah uang yang diperoleh dari bantuan orang tua kedua belah pihak dan kerabat juga hanya 320 juta. 1,64 miliar yang dipinjam dari Yoshua, sudah diakumulasi hari demi hari. Jadi, kali ini, dengan modal tidak sampai 200 juta, Michael dapat 3,88 miliar. Dia benar-benar ingin berteriak. Biasanya orang yang kaya raya dalam waktu 1 malam akan membeli segalanya, pakaian, jam tangan, tas, dan mobil bermerek. Michael juga sama, tapi, saat teringat pada utangnya dan harga barang-barang bermerek itu, Michael memaksakan diri untuk tenang. Sebuah jam tangan harganya puluhan juta, sebuah mobil harganya miliaran, apalagi rumah. Di kota Samudera, harga rumah melebihi puluhan juta bahkan ratusan juta per meter persegi. Bisa beli sebuah apartemen kecil seluas puluhan meter persegi dengan uang Michael yang sedikit ini, sudah termasuk bagus.
Uang ini masih terlalu sedikit. Kalau mau memberikan hidup yang baik pada Charlotte dan Celine, aku harus terus berjuang. Michael menekan kegembiraan dalam hatinya. Karena bisa tahu masa depan, Michael tidak cemas dengan masalah uang, hanya butuh waktu saja. Terdengar suara langkah kaki di belakang. Itu adalah Yoshua yang berkeringat deras. Di mana orang-orang itu? Tanya Michael sambil tersenyum. Sudah pergi. Yoshua duduk, memberikan sebotol air mineral pada Michael dengan sangat gembira. Gak kasih tips untuk mereka, goda Michael. Udah, tiap orang 18 juta. Pelit sekali. Kamu udah dapat puluhan miliar, tapi gak kasih lebih banyak. Michael menurunkan sudut bibirnya. Ini bukan masalah kasih lebih banyak atau sedikit. Intinya itu keberuntungan. Yoshua melirik Michael, berkata dengan percaya diri, coba pikirkan, itu angka keberuntungan, bagaimana kalau mereka bertemu dengan orang sepertimu karena meminjam keberuntunganku. Michael menggeleng dan tersenyum, pujian ini terlalu berlebihan. Michael, kamu hebat, aku sungguh takluk padamu. Yoshua berkata lagi, kalau dulu ikutinkanmu, yang aku dapat sekarang bukan cuma 20 miliar, melainkan 80 miliar. Jumlah maksimal tiket yang bisa didapatkan secara offline cuma 10.000 lembar. Walau beli semuanya, kamu juga nggak mungkin dapat 80 miliar, paling banyak 40 miliar, kata Michael. Itu juga boleh. Yoshua menghela napas, berikan nomor rekeningmu, aku akan bayar utangku beserta bunganya. Mulai sekarang, kita nggak saling berutang lagi, kata Michael. Bayar kepalamu. Yoshua langsung marah. Michael, kamu merendahkanku. Jujur aja, aku udah merasa bersalah karena kamu masih mau ngajak aku dapat uang, tanpa memperhitungkan masalah dulu. Kamu benar-benar ingin aku berlutut, baru puas? Michael tersenyum pahit dan berkata, Kak Yoshua, bayar utang itu hal yang sangat wajar. Ini dua hal berbeda. Aku bisa kerja sama denganmu, karena dulu kamu pernah bantu aku. Oke, Yoshua berkata tanpa menunggu Michael selesai bicara, kalau kamu ngotot, kembalikan 1,64 miliar rupiah padaku, aku juga akan memberimu semua uang yang aku dapatkan ini. Setelah itu, kita berdua berjalan di jalan masing-masing, anggap saja nggak saling kenal. Kamu rela? Goda Michael. Memangnya kenapa kalau nggak rela, walau bukan orang baik? Tapi aku bukan orang yang nggak tahu terima kasih, kata Yoshua dengan tegas. Sebenarnya, dari masalah Wide Network sampai menjadi calo, Yoshua sudah tahu bahwa Michael sangat hebat. Seingat Yoshua, dulu Michael adalah orang yang tidak berguna, merupakan sampah masyarakat. Dia sangat membenci dan merendahkan orang-orang seperti itu. Tapi sekarang, sepertinya Michael menjadi orang yang berbeda, tidak seperti dulu yang tidak mau berusaha dan terpuruk. Sebaliknya, dia penuh semangat, seperti sebuah bintang baru yang mulai memancarkan sinar. Yoshua punya firasat yang sangat kuat, asalkan bisa mengikuti Michael. Mungkin 20 miliar rupiah yang didapatkan hari ini hanyalah uang kecil. Michael, ucapanku tetap sama, mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Aku nggak mau kamu membayarku, bukan karena mau kamu utang budi padaku. Hanya saja, saat bicara sampai di sini, Yoshua menyeringai, terlihat sangat licik. Hanya saja, aku berharap, kelak kamu bisa terus mengajakku untuk kaya bersama. Baiklah, kalau begitu, terima kasih. Kalau menolak lagi, suasana akan canggung. Michael pun menerima dengan senang hati. Dibandingkan dengan uang yang didapat dengan mengajak Yoshua, 1,6 miliar itu sungguh bukanlah apa-apa. Melihat Michael setuju, Yoshua merasa lega. Itu membuktikan bahwa Michael bersedia terus mengajaknya. Oh iya, sepertinya Michael teringat sesuatu. Berkata lagi, aku dan Charlotte udah cerai. Mungkin dia akan ke tempatmu untuk bayar utang. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Sudah cerai. Yoshua mendecakkan mulut. Michael, sebagai orang yang berpengalaman, aku harus beritahu kamu. Aku juga pernah menyelidiki adik ipar. Mungkin kamu gak akan bisa menemukan orang seperti dia lagi di seluruh dunia ini. Kamu jangan mengecewakannya. Cerai adalah akhir, menikah kembali adalah awal. Kali ini, aku akan memberinya kehidupan terbaik. Michael melihat ke kejauhan, sepertinya sedang bicara pada Yoshua, tapi juga sepertinya sedang bergumam. Setelah mengobrol sebentar, Michael kembali ke apartemen. Besok hari Sabtu, juga akhir Agustus, seharusnya Charlotte akan istirahat. Selain itu, hari ini mendapatkan sedikit uang, Michael berencana membeli sesuatu dan pergi melihat Celine. Setelah dihitung-hitung, mereka hanya tidak bertemu selama beberapa hari. Tapi bagi Michael, itu sangat lama. Bab 9, Charlotte, wanita berpendirian. Pukul 08.00. Di pintu masuk gedung, seorang wanita muncul. Walaupun berpakaian dan berdandan sederhana, tanpa kesan mewah sedikit pun, ia tetap menarik perhatian para pria di sekitarnya. Namun, memar di wajahnya membuat orang iba melihatnya. Charlotte menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan kegugupannya. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya ia datang ke sini. Setiap kali gajian, ia harus datang ke perusahaan keuangan Hanafi. Tok, tok, tok. Charlotte datang ke lantai tempat perusahaan keuangan Hanafi berada dengan memakai sepatu hak tinggi yang dibelinya saat akan menikah.
Resepsionis, yang sudah mengenal Charlotte, menyambutnya. Sesama perempuan, ia sangat bersimpati pada Charlotte dan sangat membenci bajingan seperti Michael. "Kak Charlotte, sudah datang?" Resepsionis memberikan segelas air pada Charlotte dan bertanya, "Sudah akhir bulan, kali ini Anda datang. Sudah gajian lagi?" "Ya," jawab Charlotte sambil mengangguk, berusaha agar orang lain tidak menyadari rasa malunya. Ia adalah wanita yang sangat mementingkan harga diri, walaupun kondisinya sangat sulit. Baginya, sebelum cerai, utang Michael adalah utang suami istri. Ia harus bertanggung jawab dan wajib membayarnya, walaupun gajinya sangat sedikit, masih selisih jauh. "Apakah gaji Anda sudah naik?" tanya resepsionis dengan sopan. "Tidak, masih sama seperti sebelumnya. Saya sudah menyisihkan sedikit untuk biaya hidup. 6 juta rupiah ini untuk membayar utang," jawab Charlotte sambil mengeluarkan amplop berisi uang tunai. "Kak Charlotte, apa kamu harus berbuat seperti ini?" Resepsionis berkata dengan kesal. "Dia memukulmu, memarahimu, kamu masih membantunya membayar utang. Masalahnya dia tidak punya harapan sama sekali, anakmu juga ikut menderita. Kalau aku tidak salah ingat, putrimu sudah mau masuk TK, kan? Itu sangat penting. Kalau terus begini, mungkin kamu bahkan tidak bisa membayar uang sekolah putrimu." Orang bilang, menghancurkan rumah tangga orang lain adalah dosa besar. "Tapi aku benar-benar sudah tidak tahan melihatnya," kata resepsionis. "Cerai saja, Kak Charlotte. Dengan kriteriamu, kamu pasti bisa mendapatkan pria yang lebih baik. Banyak gadis muda yang belum menikah saja masih kalah jauh darimu. Asalkan kamu mau, kamu bisa keluar dari kesulitan ini kapan saja." Charlotte menggeleng, memberikan amplop pada resepsionis, tidak mau banyak bicara lagi. Ia sudah berulang kali mendengar ucapan seperti itu. Tapi, apakah ia adalah seorang wanita yang mementingkan materi? Kalau ia adalah wanita seperti itu, kenapa ia memilih Michael, bukan memilih para pria yang berduit dan berkuasa? Setelah mengalami masalah selama beberapa tahun ini, ditambah lagi sudah ada Celine, mungkin ia tidak akan mencari pria lain lagi seumur hidupnya. Resepsionis tahu bahwa Charlotte tidak mau mendengarnya, maka menghela napas, tidak bicara lagi. Tapi, saat melihat Charlotte mau pergi, resepsionis malah berkata, "Kak Charlotte, tunggu sebentar. Kemarin Pak Yoshua bilang, dia mau bertemu denganmu." "Bertemu denganku?" Charlotte mengerutkan kening. Setahunya, perusahaan seperti perusahaan keuangan Hanafi tidaklah baik. "Untuk apa menemuinya, Kak Charlotte? Aku dengar Pak Yoshua juga lagi ribut mau cerai. Hartanya bernilai miliaran rupiah. Kalau kamu..." "Cukup," kata Charlotte dingin, tanpa menunggu resepsionis selesai bicara. "Perempuan harus tahu etika. Kalau dia benar-benar cerai, itu tidak ada hubungannya denganku." Wajah resepsionis memerah, sedikit canggung, juga sedikit marah. Ia bermaksud baik, malah diberi pelajaran. Tapi ia juga tidak menyalahkan Charlotte, hanya merasa Charlotte tidak berpikiran terbuka. Ia punya kriteria yang begitu baik, malah tidak dimanfaatkan, sungguh sayang sekali. Resepsionis menelepon Yoshua. Tak lama kemudian, Yoshua berlari keluar dari kantor. "Kamu Charlotte, istrinya Michael?" kata Yoshua pada Charlotte sambil tersenyum. Charlotte merasa tidak nyaman saat melihat matanya yang menyitit. Tapi apa boleh buat, ia adalah kreditur. Charlotte harus sopan. "Halo, Pak Yoshua," kata Charlotte sambil memaksakan diri untuk tersenyum. "Haha, pantas saja, adikku Michael terus memuji kecantikanmu. Awalnya aku tidak percaya, setelah melihatmu hari ini, ternyata memang benar," kata Yoshua. "Adik Michael?" Charlotte bingung. Sejak kapan Michael begitu akrab dengan Pak Yoshua? Status mereka berbeda begitu jauh. Begitu teringat sifat Michael, ekspresi Charlotte langsung berubah. Jangan-jangan, bajingan itu sudah menjualnya. Charlotte merasa malu karena bercerai, tetapi tidak berani memperlihatkannya di depan Stephen. Pantas saja saat itu Michael begitu tenang. Pantas saja Pak Yoshua begitu sungkan, ternyata sedang menunggunya di sini. Semuanya hanya pura-pura. Mata Charlotte memerah. Ia menahan diri untuk tidak menangis. Muncul amarah dan rasa sakit di hatinya. Ia sulit percaya betapa bajingannya Michael. Sudah cerai, tetapi masih tidak melepaskannya. "Adik ipar, kamu?" Yoshua bingung saat melihat ekspresi Charlotte. "Jangan panggil aku adik ipar. Kami sudah cerai. Aku bukan istrinya lagi." Tiba-tiba Charlotte berkata dengan keras, "Katakan saja, niat buruk apa lagi yang mau kalian lakukan? Berapa lagi uang yang dia pinjam darimu? Aku beritahu, tidak peduli apapun yang mau kalian lakukan, aku tidak akan setuju. Masyarakat saat ini harus memperhatikan hukum, tidak ada yang bisa memaksaku." "Salah paham, ini salah paham." Yoshua berkeringat dingin. Kalau Michael tahu bahwa istrinya ditindas di sini, maka impiannya untuk kaya raya akan hancur. "Adik, Charlotte, di sini ada banyak orang, kamu datang ke kantorku dulu, kita bicara empat mata. Aku bersumpah, kami sama sekali tidak punya niat buruk. Kalau mau menipumu, maka aku akan mati disambar petir." Yoshua segera menjelaskan. Adegan ini mengejutkan resepsionis. Ia belum pernah melihat Pak Yoshua begitu panik. "Aku tidak mau."
Charlotte menggeleng dengan tegas. Saat melihat orang di sekitar semakin banyak, Yoshua segera berkata, "Astaga, anggap saja aku memohon, bagaimanapun, aku termasuk orang yang punya status di sini. Kalau begini, orang akan mengira aku melakukan sesuatu padamu." Charlotte melihat sepertinya Yoshua tidak berpura-pura. Dia pun mengangguk dan berkata, "Oke, kita ke kantormu, tetapi tidak boleh tutup pintu." Oke, ikuti saja apa katamu, beres, kan?" Yoshua merasa lega. Setibanya di kantor, Yoshua meminta Charlotte untuk duduk, lalu mengeluarkan surat utang yang sudah disiapkan dari awal. Itu adalah surat utang Michael sebesar 1,64 miliar rupiah, tertulis dengan sangat jelas, juga tertera cap jempol Michael. "Apa maumu? Mau mengancamku dengan itu?" Ekspresi Charlotte dingin. Tidak disangka, Yoshua merobek surat itu. "Apa maumu?" Charlotte terkejut. Mulai hari ini, perusahaan keuangan Hanafi dan Michael sudah tidak ada hubungan lagi. "Adik ipar, kelak kamu tidak perlu datang lagi." Yoshua berhenti sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kamu tidak perlu datang untuk membayar utang lagi. Tetapi, kalau kamu merasa lingkungan di sini bagus, mau minum teh di sini, aku akan menyambutmu kapan saja." Charlotte melihat surat utang yang dirobek itu dengan tercengang, sama sekali tidak mendengarkan ucapan Yoshua. Bab 10, "Halo, aku Michael." Kota tua, Komplek Citra Raya. Michael membawa banyak barang, bersandar di pintu. "Celine, ini papa, bukakan pintu." "Tidak mau," mama bilang. Celine tidak boleh asal buka pintu. Terdengar suara anak kecil yang manja dari dalam rumah sewa tua. Michael berkata dengan tidak berdaya, "Bukankah kemarin malam kamu telepon papa? Papa tahu kamu mencemaskan papa, jadi hari ini papa datang. Papa juga belikan ayam goreng, hamburger, dan mainan kesukaanmu. Benarkah?" Begitu mendengar ayam goreng dan hamburger, Celine menjadi bersemangat, tetapi ekspresinya langsung cemberut. "Tapi, mama melarangku asal buka pintu. Selain itu, waktu itu mama yang menyuruhku telepon, aku sendiri tidak berani telepon papa. Papa akan memukulku kalau marah." Mata Michael memerah saat melihat wajah kecil yang kurus melalui celah pintu. "Papa, kenapa tidak bicara?" tanya Celine. "Papa di sini. Papa tidak pergi. Karena mama melarangmu buka pintu. Kalau begitu, papa akan menunggu di sini sampai mama pulang," kata Michael. "Tapi di luar tidak ada tempat duduk. Apa papa tidak capek?" Celine memoncongkan mulut kecilnya. "Tidak kok, asalkan bisa melihat Celine. Tidak peduli berdiri berapa lama, papa tidak akan capek." Michael berpaling, tanpa sadar air matanya mengalir. Saat itu, pintu rumah seberang terbuka. Seorang wanita tua berusia 70 tahun keluar. Dia adalah nenek Winda yang tinggal di seberang. Mendengar suara Celine, ia mencemaskan gadis kecil itu sendirian di rumah, maka keluar untuk melihatnya. Dari dulu ia sangat menjaga Charlotte dan Celine, kadang membuat makanan enak dan memberikannya pada mereka. Sekarang Michael sangat berterima kasih padanya. "Nenek Winda," sapa Michael, "kamu mau apa lagi?" Winda terlihat waspada. Dulu Michael tidak pernah memanggilnya Nenek Winda, selalu menyebutnya dasar wanita tua. Ada beberapa kali ia merasa Winda sangat suka ikut campur, hampir saja menghancurkan pintu rumahnya. Aku pulang mau lihat Celine," kata Michael dengan canggung. "Charlotte tidak di rumah, kan? Kamu mau membohongi Celine agar membukakan pintu untukmu lagi, lalu mencuri uang." Winda sangat emosi, berkata sambil menunjuk Michael, "Michael, kamu juga sudah bukan anak kecil lagi. Celine sudah mau masuk TK, apa kamu tidak bisa melepaskan mereka?" Gaji Charlotte tidak sampai 8 juta sebulan. Setiap hari kerja sampai kelelahan, masih harus menjaga Celine dan membayar utangmu. Dia sendiri hampir tidak bisa makan, mana mungkin masih punya uang untukmu berjudi? Lihatlah dirimu, lalu lihat orang lain. Walaupun tidak bisa kaya raya, tetapi setidaknya orang masih mau bekerja, berusaha memberikan kehidupan yang baik untuk istri dan anak. Bagaimana denganmu? Kamu ngapain selama ini? Charlotte wanita yang begitu baik, malah sering kamu pukul sampai masuk rumah sakit. Apa kamu masih punya hati nurani? Dan Celine, dia masih kecil, dia tahu apa? Kenapa kamu selalu memarahi dia setiap kali kalah judi? Apa kamu tahu itu bisa melukai anaknya? Bisa membuatnya trauma? Coba kamu cari tahu, apa ada ayah sepertimu? Dulu Winda dan suaminya adalah guru, tetapi diberhentikan karena suatu alasan, bukan pensiun. Profesionalisme pekerjaan selama bertahun-tahun itu, membuatnya tidak tahan melihat sikap Michael. Jadi, walaupun tahu Michael tidak suka mendengarnya, ia tetap mau mengatakannya. Selesai bicara, ia sangat marah sampai mau memukul Michael dengan tongkatnya. Kali ini, Michael tidak menghindar, hanya berdiri di sana dengan sedih. Tetapi terdengar teriakan Celine dari dalam rumah. "Jangan pukul papaku." Winda berhenti, menurunkan tongkatnya kembali.
Kamu keterlaluan sekali, tetapi Celine masih membelamu. Tanyakan pada hati nuranimu sendiri, apa kamu tidak bersalah pada mereka? Selesai bicara, Winda berbalik dan hendak pulang. Nenek Winda, Michael mengeluarkan 2 juta, berkata, ini 2 juta utangku padamu, ada makanan kaleng dan susu. Anggap saja sebagai permintaan maafku pada nenek dan kakek Salman. Harap nenek menerimanya. Winda tidak percaya saat melihat uang di tangan Michael. Sejak Michael kecanduan judi, Winda tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kembali 2 juta itu. Sudah 4 tahun, Michael tidak pernah berinisiatif mau mengembalikannya, bahkan terus memikirkan cara untuk meminjamnya lagi. Winda tidak pernah meminjamkannya. Kenapa tiba-tiba berubah? Winda juga malas bertanya, berkata dengan dingin, aku punya uang. Kalau kamu masih punya hati nurani, berikan uang itu pada Charlotte. Aku juga tidak mau makanan kaleng dan susu itu. Berikan saja pada Celine, anak itu tidak pernah makan kenyang. Nenek Winda, Michael berlutut di lantai, itu mengejutkan Winda. Laki-laki harus punya harga diri. Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu, selama ini, aku sudah tahu jelas sifatmu. Walaupun kamu berlutut, aku juga tidak akan meminjamkan uang padamu lagi. Nenek Winda, selama ini aku memang bajingan. Untung ada nenek dan kakek Salman yang menjaga Charlotte dan Celine. Aku akan terus mengingat budi ini. Michael berkata dengan tegas, aku tahu, mungkin nenek tidak akan percaya padaku, tetapi aku bersumpah, aku tidak akan seperti dulu lagi. Aku akan memperlakukan Charlotte dan Celine dengan baik, juga akan berbakti pada nenek dan kakek Salman. Selama ini, selain orang tua dan mertua, orang yang paling baik pada Charlotte dan Celine adalah Winda dan suaminya. Setelah sadar, barulah Michael tahu betapa baiknya kedua lansia ini. Tidak punya hubungan darah, tetapi sangat dekat. Michael patut berlutut pada mereka. Kamu, saat melihat sepertinya Michelle tidak berpura-pura, Winda segera memapah Michael berdiri. Yang penting kamu mau berubah. Winda hampir menangis. Ia membersihkan debu di lutut Michael. Kamu baru 30 tahun, masih punya masa depan yang cerah. Kalau sudah tahu salah, sekarang masih belum terlambat untuk berubah. Nenek juga ikut senang. Akhirnya, Winda tetap tidak bisa menolak Michael, menerima 2 juta dan barang-barang yang diberikannya. Di saat yang sama, Michael juga menolak ajakannya untuk menunggu Charlotte di rumah Winda. Ia ingin mengobrol dengan Celine. Sudah lebih dari setengah jam berlalu, Michael dan Celine masih terus mengobrol. Michael kadang bercerita untuk Celine, kadang bercanda dengannya. Hal itu membuat gadis kecil tersebut tertawa riang. Meskipun sudah pulang, tetapi Winda terus bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan dengan cermat. Akhirnya, ia menyadari bahwa sepertinya Michael sudah benar-benar berbeda dengan dulu. Tok tok tok, terdengar suara langkah kaki di koridor. Hal pertama yang dilihat Michael adalah sepatu hak tinggi yang sangat familiar itu. Sejak menikah sampai sekarang, sepertinya Charlotte tidak pernah beli sepatu hak tinggi lagi. Jelas-jelas dia adalah wanita yang sangat menyukai sepatu hak tinggi. Untuk apa kamu kesini? Suara Charlotte yang dingin memecahkan pemikiran Michael. Michael menghela napas panjang, lalu tersenyum pada Charlotte. Halo, aku Michael.